Baik, terima kasih. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Waalaikumsalam. ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wa fi riwayatin man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'ulah aw waladin salih yad'ulah. Amma ba'd fa inna taqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam, Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program Magister, program studi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah Bogor. Baik, kita lanjutkan di pertemuan yang ke-6, kalau di saya ini ya, atau yang ke-7 ya. Kita akan bahas bersama terkait dengan tokoh filsafat Islam dan pemikirannya. Ini saya rangkum dari nanti mungkin di pekan-pekan berikutnya, nanti teman-teman semuanya atau Ustaz sekalian ya, seluruh mahasiswa bisa menambahkan dan juga mungkin kita bisa diskusi karena sebagian sudah kita bahas bersama. Baik, kita akan mengkaji tentang era keemasan Islam yang melahirkan ya banyak filosof besar ya. Tokohnya terutama yang paling pertama itu adalah ada Al-Kindi, kemudian juga Al-Ghazali, kemudian ada Ibnu Rushd, kemudian ada Al-Farabi dan yang lainnya. Kita akan melihat apakah ya pemikiran mereka itu masih tetap relevan ya, masih tetap relevan, masih tetap up to date ya, masih tetap sesuai dengan ya keadaan zaman sekarang ini ya, terutama ketika ingin membuka wawasan, ketika kita ingin membuka wawasan terkait dengan akal, kemudian etika, politik, ekonomi, sosial, budaya dan juga estetika. Saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Kayaknya ini sudah sering dengar dan insya Allah sudah hafal semuanya ya. Kemudian juga lanjutannya Al-Baqarah 31 dan Al-Baqarah 32. Yang menarik saya ambil yang di Al-Baqarah 32 saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini adalah perkataan dari para malaikat ya. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu kecuali yang telah diajarkan kepada kami dari engkau Allah Subhanahu wa taala. Innaka antal alimul hakim. Semuanya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat ini dalam perspektif saya menjadi asas ataupun dasar ya dalam pemahaman terkait dengan nantinya adalah epistemologi. Masih ingat kemarin ya kita juga sempat sudah bahas tentang bagaimana epistemologi Islam ya, dan kemarin juga kita sudah diskusi ya panjang kali lebar juga ya. Tetapi kita perlu ulang kembali bahwasanya la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, terkait dengan alam tanah ini menarik gitu ya. Kenapa? Karena konsepnya bisa jadi alam tanah itu adalah direct learning, artinya pembelajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat dan juga para anbiya, rusul ya. Nah, ini bisa terlihat bagaimana Allah Subhanahu wa
Taala berfirman kepada atau kepada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para nabi-nabi yang lainnya secara langsung yaitu melalui wahyu. Tapi ada juga ya dalam konteks yang lebih luas Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan apa hikmah, memberikan satu pelajaran yang ada di alam semesta ini tidak secara langsung dan salah satunya adalah bagaimana mengoptimalkan akal pikiran manusia. Oke, ya. Kemudian juga kita kaitkan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita untuk selalu terus belajar. Kenapa? Karena thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Jelas sekali ya, thalabul ilmi dalam konteks ini bukan hanya kita datang ke sekolah, kita kuliah, kemudian apa belajar, ya bukan hanya itu, tapi bagaimana kita itu betul-betul tafakuh fiddin ya, memahami agama bukan hanya dari satu buku saja, bukan hanya dari satu ustadz atau dosen saja, tapi secara lebih komprehensif. Sehingga saya memahami talabul ilmi itu bukan hanya mansalakat thoriqon yaltamisu fihi ilman, gitu ya. Seolah-olah itu kan barang saya menelusuri jalan, ya. Mansalakat thoriqon, ya. Padahal kalau kita bisa maknanya lebih luas lagi, artinya levelnya lebih tinggi lagi, berarti seseorang yang memang siapa saja yang dia itu mampu mengembangkan dari metode ya, metodologi, metode ilmiah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ke surga ya. Nah, sehingga bukan hanya berangkat gitu ya. Oke lah kalau untuk anak SD, anak anak madrasah, anak TK, Rototul Atfal, MI, MTS, Alia, SD, SMP, SMA, SMK, oke lah nggak apa-apa ya. Atau santri gitu. Jadi datang ke kiai, datang ke guru, datang ke dosen, kemudian belajar Yaman salah katorikon. Tapi kalau kita lebih luas lagi, apalagi kita di level S2, tentu saja adalah siapa saja yang mampu mengembangkan metodologi, mengembangkan cara untuk mendapatkan ilmu. Ingat kemarin definisi dari ilmu ya sangat luas sekali terkait dengan sifatnya adalah tekstual di dalam Al-Quran hadis dan juga kontekstual di alam semesta ya. Kemudian ya memotivasi bagi kita juga di situ ada ya idamatal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, salah satunya adalah apa ilmun yuntafa'u bih au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Tentu saja dalam konteks Islamisasi sains, ilmu itu bukan hanya ilmu diniyah ya, tetapi juga ilmu duniawiyah. Kenapa? Karena dua-duanya juga diperlukan gitu ya. Hanya mungkin nanti kalau prioritas ya ilmu agama gitu ya. Tapi ada yang penting juga karena sama-sama fardu. Yang satu fardu ain ilmu agama, yang lainnya fardu kifayah tapi menjadi fardu juga. Kenapa? Karena ketika orang lain tidak mengerjakan atau tidak ada satupun orang yang mengerjakan bisa jadi umat Islam ini berdosa. Seperti itu ya. Oke, ini konteksnya tadi kalau ayatnya, kalau lebih luas lagi bicara tentang perintah ilahi kepada Nabi Ibrahim, kemudian proses rasional dan spiritual, dan juga signifikansi filosofis. Kemudian kalau di sunnah terkait dengan fitrah dan pengetahuan, peran hati sebagai inti, dan juga implikasi etis dan epistemologis. Baik, kita mulai dari materi yang pertama, karena pembahas kita adalah tokoh filsafat Islam dan pemikirannya, ya kita akan mulai dari disebutnya, ini gambarnya hanya ilustrasi ya, disebutnya ini sebagai Bapak Filsafat Islam ya, nah, ini sebagai Abul Khabir gitu ya dalam kajian filsafat ini namanya adalah siapa Al-Kindi terkenalnya. Nah, sebelum saya masuk ke sini, saya perlu dudukkan dulu apa itu definisi dari filsafat Islam ya. Bahwasanya mungkin ada yang tidak setuju, tidak apa-apa juga gitu ya. Karena ini kan disiplin ilmu, artinya itu perkembangan dari apa yang dimaksud dengan rumpun ilmu gitu ya. Jadi kalau kemarin kita bicara tentang filsafat itu adalah ilmu yang tujuannya adalah mencari kebenaran secara hakikat gitu ya. Maka kemudian kalau filsafat Islam berarti ilmu yang ini kayak kalau perspektifnya ilmu ya. Jadi filsafat Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat kebenaran yang didasarkan kepada wahyu dan juga akal pikiran. Nah, seperti itu ya. Sehingga ya mencari kebenaran tapi di sana ada wahyu nomor satu digunakan ya. Kemudian juga akal pikiran juga digunakan juga untuk bagaimana antara istilahnya itu kebenaran wahyu dengan juga fenomena di alam semesta. Nah, kita akan lihat tokoh pertama adalah Al-Kindi, ya, Bapak filsafat Islam. Ya, beliau itu lahir di Kufah tahun 801 Masehi.
ya. Ini beliau adalah orang yang tercatat pertama yang mengcounter ya dan juga berkomentar, mengcounter, berkomentar dan juga mengkonstruk, membangun ya landasan bagi filsafat Islam. Ya, nah kemarin kita sudah bahas kenapa kemudian muncul ilmu filsafat ini dalam Islam. Ya, karena ya salah satunya ya adalah karena terjemahan dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, buku-buku mereka yang di dalamnya banyak terdapat ya ilmu filsafat. Di antaranya ada bukunya Plato ya, kemudian juga murid-muridnya Aristoteles sehingga kemudian masuk ke dalam peradaban Islam. Ya, kalau sains tidak ada masalah gitu ya. Tapi kemudian karena sainsnya itu didasarkan kepada ya pemikiran-pemikiran filsafat, akhirnya kemudian semuanya diterjemahkan, termasuk juga bicara tentang materialisme. Materialisme dalam hal ini adalah ontologi ya keberadaan eksistensi dari sesuatu dan juga ya sebab dari sesuatu dan juga sebab dari segala sebab. Nah, dari sini kemudian maka ya buku-buku yang diterjemahkan itu banyak juga mengandung ya tentang pembahasan bagaimana eksistensi keberadaan dari sang pencipta. Ya, nah menurut mereka, menurut filsafat Yunani kan mengatakan bahwa ya memang ada sih, artinya itu disebut dengan prima causa, primer, ada cause, because gitu ya, dari in English ya, because karena atau sebab ya prima prima prime ya prime itu berarti prime ministry gitu ya. Itu berarti yang awal yang pertama berarti sebab awal ya yaitu ya mereka menyebutnya pencipta tapi kemudian sampai di situ saja terkait dengan sifatnya terkait dengan siapa sebutannya tidak ada. Ini di filsafat Yunani ya. Nah, kemudian Islam mengcounter ya. Di antaranya ada Al-Kindi ya yang kemudian berkontribusi menerjemahkan dan menyintesis ya. Ada tesis, ada antitesis, ada sintesis ya. Tesisnya adalah ilmu filsafat ya, wajib. Kemudian antitesisnya adalah ilmu filsafat haram ya. Sintesisnya adalah ilmu filsafat ada yang boleh ya, ada yang harus dipelajari, ada yang haram dipelajari. Ya, kemarin kita sudah bahas kalau filsafat yang haram itu adalah ketika masih berusaha untuk ya mencari Tuhan dengan alam pikiran. Ya, padahal Tuhan dalam Islam itu sudah ditemukan, bukan sudah ditemukan ya. Artinya sudah ada jelas ya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kontribusi dari Al-Kindi ini memang mengcounter dan juga mencoba untuk mencari jalan keluar. Berarti bagaimana nih ketika menerjemahkan wanafahna mirrohina. Nah, kita sudah bahas di awal-awal itu ya. Nah, salah satu dari karya besar Al-Kindi ini adalah The Intellectual ya, yang membahas tentang konsep akal dan juga pengetahuan. Ini menarik ya. Kenapa? Karena tadi penerjemahan dari bahasa-bahasa Yunani selain ya ada sisi negatifnya, jadi tadi adanya banyak pemikiran-pemikiran filsafat yang benar masuk ke dalam Islam, tapi ada positifnya yaitu dari sisi rasionalnya itu mereka berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan, sains, sehingga kemudian nanti berkembang terkait dengan ilmu kedokteran, kemudian juga astronomi, kemudian juga seni dan yang lainnya. Nah, menurut Al-Kindi, pemikiran utamanya terkait dengan konsep akal ini adalah bahwa beliau itu membedakan ya antara akal potensial, akal aktual dan mustafrad. Mustafrad itu artinya dia yang terpisah. Makanya nanti ada teori Oh, utamanya itu adalah al-aklul awal ya, akal yang paling awal gitu ya. Nah, itu yang pertama. Karena kita ringkas dulu, nanti kita akan bahas detail di masing-masing, nanti mahasiswa akan mengembangkan juga. Oke, yang kedua ada Al-Farabi ya. Kalau tadi biografi atau Al-Kindi itu beliau itu di Kufah ya, termasuk juga di Baghdad ya masa keemasannya, maka Al-Farabi ini ya selang sekitar 71 tahun ini berkembang ataupun beliau itu melakukan banyak sekali riset, penelitian dan juga pemikirannya itu di Asbania atau di Spanyol ya, di Andalusia. Nah, beliau lahir di Farab ya, maka disebut dengan Al-Farabi. Ya, 872 Masehi, beliau adalah ahli logika dan metafisika.
Ya, karya utamanya adalah Al-Madinatul Fadilah yang menggambarkan tentang negara ideal. Dan ini nanti mirip dengan apa bukunya The Republic ya, karya dari Plato tuh. Ya, jadi sama-sama Al-Madinah Al-Fadilah itu mirip sekali karena memang dekat dan memang juga ini ya dengan Plato kemudian muridnya yaitu Aristoteles tadi itu. Nah, filsafat politiknya memang bicara tentang pemimpin ataupun pimpinan terbaik adalah filsuf bijaksana. Ya, ini bicara tentang sesuatu yang sifatnya itu ideal, gitu ya, ideal. Nah, kemudian dari sisi etika menekankan kebahagiaan dan keutamaan di dalam masyarakat. Jadi kita tahu bahwa Al-Farabi ini di Andalusia sana itu sangat kental dengan apa ya kehidupan di istana, kemudian juga termasuk karya-karya seni ya, mungkin juga musik, musik dan lain sebagainya. Jadi beliau sangat konsen di sana. Ya, oke, berikutnya ini yang sudah sangat sering ya kita bahas, kita dengar yaitu Ibnu Sina ya. Ini adalah ahli kedokteran ya. Tapi ternyata bukan hanya kedokteran ya. Ternyata beliau juga seorang pemikir ya. Beliau lagi di Asfahan ya di apa sekarang itu di wilayah Rusia ya di Bukhara ya dekat dengan Imam Bukhari ini 980 Masehi ya. Ini sudah agak ke sini ya, lebih dekat lagi ya. Oke, kemudian kontribusinya beliau itu menggabungkan antara filsafat dan ilmu kedokteran secara sistematis. Nah, filsafat yang dimaksud itu lebih nanti kepada bagaimana ilmu pengetahuan, ya, terutama kalau kedokteran itu kan dia sangat menggunakan metode apa yang kemarin ada mulai dari apa Burhani, kemudian ada Irfani, kemudian juga ada tajribi. Nah, konteks sains atau ilmu pengetahuan itu memang lebih banyak kepada tajribi atau eksperimen. Nah, sehingga tidak hanya didasarkan kepada istilahnya itu teks saja, tetapi harus ada eksperimen, ada uji coba. Nah, di sini sebenarnya kadang terjadi satu apa ya gesekan antara keyakinan atau pemahaman lebih tepatnya, pemahaman secara tekstual baik dari Al-Quran ataupun hadis ya dengan ya hasil dari eksperimen ilmu pengetahuan. Ya, kita akan lihat misalnya nih ya. Nah, ini bukan sebenarnya bukan ini ya, bukan istilahnya itu menabrakkan antara sains ataupun akal dengan tekstual dengan wahyu bukan, tetapi interpretasi yang lebih luas lagi gitu ya, lebih luas lagi. Nah, ini mungkin ya banyak yang tidak setuju gitu ya, tapi ya nggak apa-apa juga ya. Nanti kita bisa diskusi. Oke. Kemudian karya signifikan yang monumental beliau itu adalah Al-Qanun fit Tib ya. Jadi aturan-aturan tentang kedokteran ya tentang ya atib ya ada sekadar menjadi tabib ya tip ya ensiklopedia kedokteran utama sampai berawat ini digunakan ya bukan hanya pada abad-abad awal gitu ya tetapi juga hingga zaman modern di Eropa sana. Nah, ini pengaruhnya dari museum ini sangat kentara sekali, kelihatan sekali dari dia menjadi dasar dari ilmu kedokteran modern di Eropa dan juga dunia. Nah, kita tahu sebenarnya bukan hanya dulu kemarin kita bicara tentang Yunani ya, bukan hanya Yunani yang pada masa itu tuh percaya dengan apa hal-hal yang sifatnya itu mistis atau mitos gitu ya, mitos gitu kan. Bukan hanya di Yunani gitu ya, di dunia pada waktu itu seperti termasuk juga di Eropa sebelum abad pencerahan ya, belum abad pencerahan misalnya kalau yang lebih tinggi misalnya dari sisi astronomi misalnya mereka percaya bahwasanya ya bumi itu menjadi pusat segala apa yang ada di luar angkasa gitu ya menjadi pusat tata surya lah kalau sekarang itu bukan matahari. Kemudian ya misalnya ketika seseorang itu mengalami kejang-kejang sakit perut gitu ya itu langsung dianggap sebagai kena santet lah kena sihir lah apa istilahnya itu kena godaan makhluk halus dan sebagainya itu di Eropa pada waktu itu gitu ya. Nah sekarang di Indonesia juga sama kita ingat ya, Pak Panut mungkin ya, kalau dengan saya mungkin agak seumuran ya, waktu kecil itu, ya kadang kalau sakit perut, suruh ngapain ya sakit perut biasa itu ya. Oh, kalau sakit perut, kalau saya itu suruh ini, apa namanya itu, nanti nggak tahu nih apakah ilmiah atau tidak, nanti ya perlu perlu eksperimen gitu ya. Kalau sakit perut itu suruh eh, apa tuh, daun pisang apa gitu ya, daun tuh ditaruh di sini, di celana gitu ya. di, di perutnya gitu ya biasanya. Nah, itu nggak tahu tuh ilmiahnya belum dicari tuh seperti itu ya belum dicari. Daun jarak, Pak. Bukan. Oke. Oh ini semua kayaknya nih betul nih kayaknya mau bayar ini mau habis nih kayaknya nih.
Iya benar nih Tartar. Oke, ini Ibnu Sina, saya cobakan ya. Kemudian ini ada Al-Ghazali terkait dengan apa biografinya. Beliau lahir di Tus 1058 Masehi. Karyanya yang saya sebut kemarin itu Tahafut Falasifa. Kemudian metodologi itu menggunakan ragu-ragu metodis menuju keyakinan spiritual dan menggabungkan antara agama dengan filsafat secara kritis ya. Ini ada Ibnu Rus ya di Cordoba, Spanyol, kemudian Tahafut ini mengkritik Al-Ghazali juga. Beliau mencoba mengharmonikan antara akal dan wahyu serta agama. Warisannya memperkuat integrasi ilmu pengetahuan dan juga agama. Nah, pemikiran utamanya nih, jadi berdasarkan pemikirannya itu nanti ada lihat dari misalnya Al-Kindi nih, pemikirannya itu adalah Tuhan sebagai penyebab pertama dari segala yang ada. Makanya tadi sama dengan di Yunani juga tuh prima causa. Kalau Al-Farabi itu teori tentang emanasi pancaran dari keberadaan dari Tuhan. Jadi kalau ini Elkin itu lebih kepada eksistensi, sementara Al-Farabi itu lebih oke ada gitu ya. Tapi kemudian bagaimana dengan manusia? Ya, kemudian kalau Ibnu Sina itu lebih juga melihat bahwa dari sisi wujud dan juga esensi entitasnya. Ya, sementara Ibnu Rus itu lebih kepada keabadian alam semesta dalam pemikirannya itu. Jadi alam semesta ini apakah abadi, apakah nanti ketika dunia itu akan diganti lagi dan seterusnya. Ya, kemudian dari sisi etika dan politik, misalnya Al-Farabi itu melihat negara ideal itu adalah filsuf bijaksana, sementara Al-Ghazali itu lebih melihat kepada akhlak menjadi fondasi kehidupan beragama. Kemudian Ibnu Sina itu lebih mencoba untuk menyeimbangkan antara akal dan nafsu. Mau nafsu di sini adalah jiwa nafsu lawamah ya. Kemudian relevansinya ya mestinya pemikiran politik Islam itu berkontribusi pada tata kelola kontemporer ya. Ini pengaruhnya, kayaknya nanti kita akan bahas lebih detail lagi terkait dengan pengaruh dari pemikiran ini. Ya kesimpulannya, kekayaan intelektual filsafat Islam telah relevan dan inspiratif hingga sekarang ini. Pelajaran berharga membawa sejarah pemikiran, meningkatkan wawasan masa depan, dan juga inspirasi modern, memacu perkembangan ide dan pemikiran di seluruh dunia. Oke ya, jadi ternyata banyak sekali nih pemikirannya nih. Ya.